Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sarana dan Prasarana Pendidikan. Dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Bapak Profesor Dr. Syaifuddin Sabda MAG. Di sini kami beranggotakan Muhammad Rida, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Saudara Huzaini. Langsung saja kita masuk ke dalam materi, yaitu pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang, dan sebagainya. Sedangkan sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti buku, papan tulis, kursi, meja, dan sebagainya. Lalu, jenis-jenis dan fungsi sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu habis tidaknya dipakai, bergerak tidaknya pada saat digunakan, dan ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Yang pertama, ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Dilihat dari habis tidaknya dipakai, ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan tahan lama. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contoh, kapur tulis, beberapa bahan kimia untuk praktek guru dan siswa, semacam spidol, dan sebagainya. Selain itu, ada sarana pendidikan yang berubah bentuk. Misalnya, kayu, besi, dan kertas karton yang sering digunakan oleh guru dalam mengajar. Contoh, pita mesin ketik atau komputer, bola lampu, dan kertas. Yang kedua yaitu bergerak tidaknya saat digunakan. Ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan, ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan tidak bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Contohnya, almari arsip sekolah, bangku sekolah, meja sekolah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Misalnya, saluran dari perusahaan daerah air minum, yaitu PDAM. Yang ketiga, ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Sarana pendidikan dibedakan menjadi 3 macam bila ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. Alat pelajaran yaitu alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misalnya buku tulis, alat tulis, dan alat praktek. Alat peraga adalah alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi peringatan kepada anak didik berturut-turut dari yang abstrak sampai dengan yang konkret. Yang ketiga, media pengajaran
adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada 3 jenis media, yaitu media audio, media visual dan media audio visual. Adapun prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek keterampilan, dan ruang laboratorium. Prasarana sekolah ini yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Misalnya, ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil atau toilet, ruang usaha kesehatan sekolah atau UKS, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Selanjutnya, pengelolaan sarana prasarana pendidikan yang akan dilanjutkan oleh Saudara Huzaini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Saudara Rida. Pengelolaan sarana prasarana pendidikan. Yang pertama, perencanaan sarana pendidikan. Penentuan kebutuhan merupakan perencanaan pengadaan sarana pendidikan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan sebelum pengadakan alat-alat tertentu atau fasilitas pendidikan terlebih dahulu harus melalui prosedur yang benar, yaitu melihat dan memeriksa kembali keadaan dan kekayaan yang telah ada, agar tidak terjadi sarana pendidikan yang mubazir, seperti pengadaan kembali sarana yang masih memadai dari segi kuantitas maupun kualitas, atau pengadaan alat-alat yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Setelah melalui prosedur yang benar, baru bisa ditentukan jenis sarana yang diperlukan berdasarkan kepentingan pendidikan di sekolah bersangkutan. Adapun Janes mendeskripsikan langkah-langkah perencanaan pengadaan perlengkapan sekolah sebagai berikut. Bisa dibaca aja. Lanjut ke bagian 2, penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan dan umumnya barang tersebut adalah milik negara pada wadah atau tempat yang telah disediakan. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan penyimpan suatu barang baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat-surat maupun barang elektronik dalam keadaan baru ataupun sudah rusak yang dapat dilakukan oleh beberapa orang yang ditunjukkan atau ditugaskan pada lembaga pendidikan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan adalah aspek fisik dan aspek administratif. Adapun aspek fisik dalam penyimpanan adalah wadah yang diperlukan untuk menampung barang milik negara berasal dari pengadaan. Aspek ini biasa disebut gudang, yang dapat dibedakan menjadi, bisa lihat saja dan juga dibaca. Lanjut yang ketiga atau yang terakhir, penataan barang-barang tidak habis pakai, yaitu dengan cara mengatur barang yang ada dengan memberikan nomor dan kode pada barang tersebut sesuai dengan sandi yang berlaku. Hal ini dilakukan agar petugas dan pemakai lebih mudah memakai dan mengawasi pemakaiannya. Oke, lanjut. Sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat adanya perubahan dalam pendidikan.
mulai dari perubahan sarana dan prasarana belajar sekolah yang diharuskan sesuai dengan standar sehingga tujuan pembelajaran siswa di sekolah dapat dicapai secara efisien. Perubahan juga terjadi pada metode belajar siswa, dari metode konvensional sampai metode belajar siswa aktif. Perubahan metode pembelajaran tersebut juga harus diimbangi dengan fasilitas-fasilitas sekolah yang mendukung. Lanjut, standar sarana prasarana pendidikan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Lanjut, standar sarana dan prasarana merupakan kebutuhan utama sekolah yang harus terpenuhi sesuai dengan amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, PP Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Selain itu, juga harus memenuhi dari ketentuan pembakuan sarana dan prasarana pendidikan yang telah dijabarkan sesuai dalam perspektif. Yang pertama, keputusan Mendiknas nomor 129A /U/2004 tentang standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Yang kedua, pembakuan bangunan dan perabot sekolah menengah pertama tahun 2004 dari Direktorat Pembinaan SMP. Dan yang terakhir, panduan pelaksanaan dan panduan teknis program subsidi imbal swadaya pembangunan ruang laboratorium sekolah tahun 2007 dari Direktorat Pembinaan SMP. Standar sarana dan prasarana pendidikan yang dimaksud di sini baik mengenai jumlah jenis, volume, luasan, dan lain-lain sesuai dengan kategori atau tipe sekolahnya masing-masing. Lanjut, landasan hukum dikeluarkannya standar sarana dan prasarana yaitu berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Bab 12 Pasal 45 tentang sarana dan prasarana pendidikan berbunyi, yang pertama, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan, intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, jadi saking pentingnya sarana dan prasarana pendidikan sehingga ada namanya undang-undang ya yang mengatur semua itu. Bagaikan
hukum fikih juga kayak itu. Nah, ada namanya dalil Al-Quran dan hadis. Nah, itu tuh sebagai landasan utama supaya apa yang kita belajar itu ada pemahaman tambahan gitu, supaya pemahaman kita itu dalam memahami sesuatu itu enggak asal-asalan. Nah, kayak gitu. Nah, dalam hal sarana dan prasarana ini pula, nah, harus disediakan dengan matang-matang sekali. Nah, contohnya medianya. Nah, sekarang kan ada media laptop ya, handphone sebagai canggih sekarang. Ada papan tulis ya, spedol. Nah, coba kayak zaman klasik dulu. Nah, dulu itu kan ada ya kayak sejenis laptop juga, cuman bepicikan kayak gitu, saya lupa namanya. Nah, handphone pun dulu itu nggak ada, palingan yang ada itu handphone Nokia yang bepicikan. Nah, itu pun masing-masing orang belum ada yang punya dulu itu. Nah, karena saking susahnya ya ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat itu. Nah, kalau kita sekarang ini kan serba nyaman dah. Jadi kita ini termasuk orang yang beruntung, harus kita syukuri dan jangan sampai kita menyia-nyiakan semua itu dengan hal yang tidak bermanfaat. Kayak gitu. Oke, sekian, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Salah khilafnya mohon dimaafkan apabila ada yang masih belum paham dan ada yang kurang dan salah dari pembahasan kelompok kami. Nah, mohon ditanggapi, mohon ditambahkan baik berupa motivasi, kritikan ya dari teman-teman sekalian. Oke, syukron katsiran, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.